Salam jumpa kembali para pendidik dan guru-guru se-Indonesia. Kita tahu bahwa sekarang salah satu tujuan utama dari sistem pendidikan nasional adalah tercapainya profil lulusan pelajar Indonesia yang memenuhi 8 dimensi. Apa 8 dimensi itu? Saya sendiri nggak hafal ya. Tapi yang jelas 8 dimensi itu merupakan turunan dari Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan berakhlak luhur, kedua mandiri dan tangguh, ketiga bernalar kritis dan analitis, keempat kreatif dan inovatif, kelima gotong royong dan kolaboratif, keenam berkebinekaan global dan toleran, ketujuh berwawasan digital dan melek teknologi, serta yang terakhir berintegritas dan bertanggung jawab sosial. Apa yang dimaksud dengan 8 dimensi ini? Dulu kita mengenal istilah jadilah manusia Indonesia seutuhnya. Ini adalah suatu idealisme hidup dalam bernegara. Kita selalu bermimpi memiliki atau berada di negara yang semuanya serba berkualitas. Terutama kuncinya ada pada manusia yang tinggal di dalam negara tersebut. Siapa yang tidak menginginkan kita memiliki anak-anak yang hebat, yang cerdas, yang berkarakter, yang berintegritas. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus merumuskan itu menjadi 8 dimensi? Bukankah itu sudah merupakan suatu hal yang natural dilakukan oleh berbagai pihak sebagai manusia? Pertanyaan sederhana. Ada pepatah mengatakan, if you cannot describe it, you cannot develop it. Apa artinya? Kalau Anda tidak bisa mendeskripsikannya, bagaimana Anda bisa mengembangkannya? Nah, tujuan kita mendeskripsikan menjadi 8 dimensi itu adalah agar peserta didik dan guru-guru paham apa yang membedakan pendidikan Indonesia dan pendidikan di negara lain. Inti dari ke-8 itu pada awalnya adalah profil pelajar Pancasila tadi. Karena Pancasila lah yang membedakan kita dengan peserta didik dari negara lain. Itulah Indonesia. Nah, dikatakan sebagai 8 dimensi karena semua dimensi tersebut saling melengkapi. Mulai dari dimensi yang spiritual, dimensi yang etikal, dimensi yang logik, sosial, dan budaya. Ini bukan hanya merupakan sifat manusia ya, tetapi juga perjalanan menuju kepada kepribadian yang utuh. Artinya apa? Artinya guru-guru kita sebagai pendidik tidak hanya fokus pada faktor kecerdasan akademik semata. Justru ketika kita membuat seseorang pintar secara akademik, tapi tidak mengimbanginya dengan kecerdasan lain seperti spiritual, etika, dan lain sebagainya, akan membahayakan dunia. Karena mungkin dia akan menggunakan kecerdasannya untuk hal-hal yang buruk. Nah, memang yang menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan ini, guru-guru selalu bertanya begini, apakah kita mengajarkan 8 dimensi itu menjadi satu mata pelajaran khusus, atau itu diintegrasikan di semua mata pelajaran. Bahkan ada yang menanyakan apakah ini sifatnya intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler. Saudara-saudara sekalian, ke-8 dimensi ini sudah tertanam dalam diri pribadi masing-masing manusia. Semenjak diciptakan oleh Sang Pencipta, kita sudah memiliki embrio atau benih-benih ke-8 dimensi dimaksud. Pertanyaan adalah, mana yang sudah dikembangkan, mana yang sudah ditumbuhkan, mana yang belum. Itulah tugas sekolah untuk bisa memberikan pengalaman belajar, pengalaman berinteraksi, pengalaman berkolaborasi dengan sesama peserta didik dan pendidik agar ke-8 dimensi tadi tumbuh dari hari ke hari, dari masa ke masa. Misalnya seseorang akan bisa memiliki sifat kemandirian dan tangguh.
Apabila bisa ditanamkan sifat kepada dirinya, jangan menjadi individu yang cengeng dan manja. Caranya bagaimana? Sekolah harus mampu memberikan tantangan. Sekolah harus mampu memberikan suatu kondisi yang harus dipecahkan dengan cara kerja keras dan kerja cerdas. Hanya dengan demikian maka kemandirian dan ketangguhan bisa berkembang. Kreatif dan inovatif hanya bisa tumbuh apabila sekolah atau guru memberikan berbagai situasi yang memaksa peserta didik untuk mencari solusinya. Karena selama ini belum ketemu solusinya. Misalnya bagaimana caranya agar mencegah ada orang sakit di dalam kelas karena ketularan. Siapa yang harus menggunakan masker? Yang sakit atau siswa yang lain? Atau ajak mereka untuk kreatif dan inovatif. Bagaimana cara mengelola sampah yang begitu banyak di satuan pendidikan atau di sekolah. Dengan cara yang mudah dan dengan cara yang cepat. Tanpa membebani dinas kesehatan atau kebersihan. Atau bisa juga kita tantang mereka untuk berkreasi dan berinovasi. Menciptakan produk-produk yang bisa bermanfaat bagi peserta didik maupun orang-orang di sekitarnya. Gotong royong dan kolaboratif hanya bisa ditanamkan apabila mereka sering berinteraksi dengan orang lain. Mereka harus dihadapkan pada situasi di sekolah di mana kerjasama lebih baik daripada bekerja sendiri. Nah, disinilah pentingnya seorang guru dalam menyusun strategi pembelajaran dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, dari 8 dimensi ini pada dasarnya 6 dimensi pertama itu mengakar pada profil pelajar Pancasila yang sudah dicanangkan pemerintah beberapa waktu yang lalu. 2 dimensi tambahan yaitu digital intelligence atau kecerdasan digital yang pernah saya sampaikan dan integrity serta social responsibility adalah untuk melengkapi ke-6 dimensi yang pertama. Kedua ini dibutuhkan sebagai tambahan. Kenapa? Karena kita sudah tidak hidup lagi di dalam satu negara. Fenomena global, keberadaan dunia maya, kemajuan teknologi membuat satu planet ini seperti sebuah desa kecil di mana kita bisa bertemu, berinteraksi, berkolaborasi, bertransaksi dengan penduduk lain di dunia ini. Artinya apa? Artinya kita harus melengkapi, kita harus memberikan bekal kepada peserta didik kita untuk tidak hanya jago hidup di Indonesia saja. Mereka harus bisa berinteraksi dengan negara lain. Mereka harus bisa berinteraksi dengan individu maupun komunitas dari belahan dunia yang lain. Karena planet ini akan dikembangkan secara bersama-sama oleh seluruh manusia yang hidup di dalamnya. 8 dimensi ini juga memberikan sinyal bahwa saat ini teman-teman sekalian, kita adalah warga negara global. Kita bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup dunia ini. Anda mungkin pernah mendengar istilah SDG, Sustainable Development Goals, yaitu bagaimana manusia seluruh dunia ini bertanggung jawab terhadap keberlangsungan planet bumi sebagai tempat kita berinteraksi bersama. Kalau kita tidak care dengan menjaga lingkungan, kita tidak care dengan permasalahan global, kita tidak care dengan hidup sehat, kita tidak care dengan pola hidup sederhana, maka lambat laun kita sama-sama akan mengalami dampaknya di mana bumi kita ini akan menjadi tempat yang tidak layak lagi dihuni bersama. Lihatlah bagaimana sekarang cuaca sudah tidak bisa ditebak. Orang mengatakan cuaca sekarang sangat ekstrim. Yang tidak pernah panas menjadi panas, yang tidak pernah dingin menjadi dingin. Bahkan sampai ada salju turun di gurun pasir. Saudara-saudara sekalian,
Kalau kita tidak care terhadap keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup tempat manusia berada, maka kita akan mengalami kepunahan. Itulah makanya 8 dimensi yang merupakan 6 ditambah 2 tadi untuk melengkapi bahwa sekarang kita bukan hanya menjadi warga negara Indonesia, tapi kita juga menjadi warga negara dunia dan warga negara dunia cyber internet. Siswa-siswi kita harus dipersiapkan, karena itulah dunia tempat mereka akan hidup setelah melalui masa-masa pendidikan formal yang Anda pimpin. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan.